Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan membaca satu ayat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Malam ini saya coba beri tema, jangan takut. Rasa takut akan menimbulkan orang depresi dan kebingungan. Sementara firman di dalam Alkitab mencatat ada 365 kali Alkitab catat jangan takut. Ketakutan bersifat menular. Nah, saudara, rasa takut seringkali dipakai di dalam media sosial untuk mengintimidasi kelompok masyarakat tertentu. Dan saya coba akan beri contoh dalam Alkitab, pasukan Gideon pada waktu dia berperang melawan musuhnya, dia memimpin pasukan atau prajurit yang dia pimpin sebanyak 32.000. Namun ketika Tuhan katakan kepada Gideon terlalu banyak prajurit yang kamu bawa, lalu diseleksilah. Tuhan bilang, yang minum langsung mulutnya ke air, dengan yang minum membawa air dengan tangannya, harus dipisahkan. Dan ternyata yang pulang itu karena takutnya adalah 10.000 orang. Yang 300 orang itu adalah orang yang tidak takut, orang yang setia untuk melawan musuh. Ketakutan tidak akan memiliki daya juang dalam pertempuran. Dan malam ini apa yang membuat orang merasa takut? Yang pertama, saudara, ketidakpastian. Hari-hari ini kita lihat tidak saja di Indonesia, bahkan seluruh dunia saat ini sedang dilanda ketidakpastian. Ada banyak orang sekarang ini banyak meninggal bukan karena sakit penyakit yang dialami, tapi rasa takutnya yang lebih dulu. Nah, apa yang kita alami saat ini adalah kenyataan hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun percayalah bahwa Tuhan sudah ada di depan, dan apa yang akan kita hadapi Tuhan lebih tahu. Itu sebabnya mari Bapak Ibu tidak usah takut, karena Tuhan tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian. Dalam dunia ini tidak ada yang pasti, tapi di dalam Tuhan ada kepastian yang sungguh luar biasa. Ada kepastian keselamatan kita, semuanya pasti. Tapi di luar Tuhan tidak satu pun ada kepastian. Nah, yang kedua, apa yang membuat orang merasa takut? Yang kedua, realita hidup. Allah itu Alfa dan Omega, Dia yang membuat naskah apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu sutradara. Kita ini adalah pemain dalam panggung. Itu sebabnya, saudaraku, realita hidup kita harus jalani. Seperti apapun yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus jalani, tentu dengan iman. Sekalipun tidak ada kepastian dan realita kita ini kita tidak bisa pungkiri, tapi mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan menang. Kita akan mampu menghadapi semuanya, apapun yang terjadi. Nah, yang ketiga, apa yang membuat orang merasa ketakutan? Yang ketiga, membiarkan berita-berita yang tidak jelas.
informasi yang kita terima bisa benar, bisa juga berupa hoax. Tetapi yang kenyataannya yang paling banyak itu adalah hoaxnya. Sehingga kita banyak merasa ketakutan karena berita yang tidak benar. Itu sebabnya mari kita belajar jangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kalau kita sampaikan berita yang tidak benar, apalagi di media sosial, kita akan kena undang-undang ITE. Tapi mari kita belajar menyampaikan berita yang benar. Salah satu contoh, saya akan ambil faktanya adalah Lazarus faktanya mati. Namun di mata Tuhan dia belum mati. Lazarus mati bagi orang-orang yang ada di Betania. Faktanya benar. Tapi di mata Tuhan Lazarus itu hidup. Jadi berita-berita yang terjadi hari-hari ini jangan kita tanggapi semua, supaya kita tidak dilanda dengan rasa ketakutan. Apalagi hari-hari ini orang sudah banyak takut karena pandemik, banyak takut karena informasi yang disampaikan di media sosial banyak yang tidak benar. Dan tidak ada satu berita yang pasti selain berita firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan memang firman Tuhan itulah berita yang pasti. 3 hal yang membuat kita, kenapa kita merasa ketakutan. Nah, yang kedua, saudaraku, bagaimana cara melawan rasa ketakutan? Nah, yang pertama, saudara, Tuhan menyertai sampai kesudahannya. Percayalah, saudara, tidak perlu takut. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20, Alkitab katakan, Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Dan firman Allah dan janji Allah tidak pernah dilupakan. Allah selalu menepati setiap janjinya bagi orang-orang yang percaya. Jadi kita mau pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Alkitab katakan, sekalipun kita manusia tidak setia, tapi Tuhan kita tetap setia. Matius berkata, 1 iota pun tidak bisa hilang dari firman Tuhan. Satu bukti bahwa Tuhan kita menyertai kita sampai akhir dunia ini. Nah, yang kedua, saudaraku, bagaimana cara kita untuk melawan rasa ketakutan? Yang kedua, renungkan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, selama kita mengiring Tuhan, kalau bicara soal kebaikan dan pertolongan Tuhan, begitu banyak yang kita sudah terima dari Tuhan. Bahkan kita tidak bisa menceritakan hanya satu malam ini. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita terima. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita terima. Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan kita. Ketika kita susah, Tuhan hiburkan kita. Ketika kita mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan kita. Semua kita ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita coba renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita
Coba saya akan ambil satu contoh. Daud, sekalipun dia dikejar-kejar musuh, namun dia tetap menyaksikan kebaikan Tuhan. Terlepas Daud banyak dosa, tetapi Daud ditolong Tuhan. Daud pemerintahannya dikudeta oleh anaknya. Bahkan Saul ingin membunuh Daud, tapi Daud tetap katakan Tuhan itu baik. Bahkan pemazmur berkata, ketika dia ditekan, ketika dia mengalami pergumulan hidup, ketika dia mengalami masalah hidup, dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bagi kita mungkin sulit. Ketika kita diberkati, ketika kita sehat, bagi kita gampang kita berkata Tuhan itu baik, kita gampang menyaksikan kebaikan Tuhan. Namun kalau kita di posisi seperti Daud yang mengalami begitu banyak masalah, yang begitu banyak mengalami persoalan hidup, dia ajak jiwanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan malam ini kita mau belajar daripada Daud. Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang sama yang kita sembah malam hari ini. Kalau Daud Tuhan tolong, Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti menolong kita juga. Hanya sekarang kita mau iman kita yang harus kita naikkan. Ya, saudara, Maleakhi berkata, Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18, kita berkata di sana, aku akan memberi perbedaan jauh antara orang yang setia kepada Tuhan dengan orang yang tidak setia ibadah kepada Tuhan. Ada janji Tuhan yang luar biasa di sana. Nah, kalau kita mau mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan, mari pegang firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan renungkan dan jangan simpan di hati kita hotel. Hosom tealat, dengki, iri itu tidak perlu kita pelihara, tidak perlu kita simpan di hati kita, tapi simpanlah benih firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang memampukan kita, firman Tuhanlah yang menyanggupkan kita menjalani hidup di atas dunia ini, di tengah-tengah pandemik sekarang ini. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh ada. Ya, itu yang kedua, bagaimana melawan rasa takut. Nah, yang terakhir saudara, ini yang sulit. Sangat-sangat sulit. Yang terakhir, belajar selalu bersyukur. Untuk bersyukur ini susah sekali. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Untuk bersyukur dan bersyukur ini sangat susah kita mau kerjakan. Kalau kita lagi diberkati, gampang untuk kita bersyukur. Tetapi ketika kita di posisi yang tidak enak, di posisi yang sangat banyak mengalami pergumulan hidup, susah bagi kita untuk bersyukur. Mari kita mau belajar jangan suka membandingkan hidup kita dengan orang yang di atas kita secara ekonominya. Tapi coba bandingkan diri kita dengan orang yang di bawah kita. Kita akan tahu ternyata kita jauh lebih dibanding mereka. Ya, bersyukur adalah seni kehidupan luar biasa yang diperlukan untuk menjalani hari-hari yang berat. Makin kita melihat Tuhan, makin banyak kita percaya Dia, karena Dia menyertai kita. Jadi mari Bapak Ibu, seperti apapun kondisimu malam ini, keadaanmu, percayalah Tuhan yang berjanji. Pemazmur berkata, sekali Allah berfirman, 2 hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
kita mau percaya kepada siapa? Kalau kita mau percaya kepada dunia ini atau kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita percaya kepada firman Tuhan dan kita belajar mengucap syukur di dalam situasi dan kondisi seperti apapun kita, pasti kita akan ditolong Tuhan. Allah beri perbedaan kepada kita dan kita akan diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Mari andalkan dalam hidupmu kepada Tuhan. Allah tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri untuk menghadapi pergumulan hidup ini. Tapi Allah akan selalu menolong, menyertai, dan Allah akan membela kita di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, puji Tuhan. Malam ini firman Tuhan saya tidak akan perpanjang, tapi mari kita coba merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Setiap firman Tuhan, Yesaya pasal yang Yesaya berkata pasal 55 ayat yang ke-11, setiap firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya malam hari ini firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.